رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan di bulan Ramadan perlu kita prioritaskan dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan utama yang dapat kita kerjakan selama di bulan Ramadan. Di antara banyaknya amalan tersebut, pada kesempatan kali ini kita ingin menyampaikan ada 7 amalan di bulan Ramadan yang patut kita prioritaskan. Kenapa harus 7 padahal banyak amalan? Allahu alam. Langit diciptakan 7 lapis, neraka 7 lapis. Surga 7 tingkatan, neraka 7 tingkatan. Hari pun diciptakan dengan 7 hari. Yang terfakir viral kemarin ada juga 7-0. Tapi nggak pada maksudnya ya. Liverpool Manchester United 7-0 viral sehingga semua mengaitkan dengan 7 angka 7. Tapi kesempatan kali ini 7 amalan ini tidak ada kaitannya dengan dunia, tapi dengan amalan-amalan yang sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Amalan yang pertama adalah qiyamul lail. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh harap, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Pada jemaah sekalian, qiyamul lail itu tidak hanya sekedar sholat tarawih. Qiyamul lail adalah bisa amalan apa saja yang bernilai ibadah. Imam Ibnu Abidin menjelaskan di dalam kitab Hasyiah jilid 1 halaman 460. Qiyamul lail artinya adalah menyibukkan diri di sebagian besar waktu malam dengan aktivitas ketaatan seperti membaca Al-Quran, membaca hadis, bertasbih, dan sholawat. Dan amalan-amalan lain yang mana diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan apapun yang berwujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah termasuk kategori qiyamul lail. Adapun yang kedua, amalan yang kedua adalah tilawatil Quran. Al-Quran apabila kita membacanya di luar bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan pahala yang sangat banyak. Selain itu, Al-Quran juga dapat memberikan syafaat bagi pembacanya di akhirat kelak. Salah seorang sahabat bernama Abu Umamah Al-Bahili pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran sebab kelak ia akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Maka jika pada hari biasa saja membaca Al-Quran akan mendapatkan banyak pahala, tentu keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka di bulan ini mari kita semangat untuk membaca Al-Quran. Kalau sebelum-sebelumnya kita nggak pernah menghatamkan, maka kesempatan di bulan Ramadan ini harus hatam minimal 1 kali. Tapi kalau mahasiswa jangan 1 kali ya. Paling tidak 3 kali harus hatam kalau mahasiswa, karena penghafal Quran. Kalau bagi orang jamaah yang lain, paling tidak 1 kali. Ustaz, berat baca 1 juz. Diringkas, setiap sholat 2 lembar. Subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, Isya 2 lembar. Karena 1 juz, cetakan Mushaf Madinah, 1 juz 10 lembar. Itu insya Allah meringankan. Kalau berat 1 juz sekaligus, dibagi-bagi menjadi 5. Atau dibagi 2, subuh 5 lembar, habis taraweh 5 lembar. Jadi bisa menghatamkan dalam 1 kali. Kalau mahasiswa yang sudah hafal 30 juz, sehari nggak boleh 1 juz. Tapi paling tidak minimal 3 juz. Sehingga 10 hari hatam. Sebulan 3 kali hatam. Barakallahu fikum wa assalamualaikum. Adapun amalan yang ketiga adalah sedekah. Ya, sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memberi kesaksian tentang sedekah di bulan Ramadan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan Al-Imam Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kana ajwadu ma yakunu fi Ramadana hina yalqahu Jibril.
Rasulullah adalah orang yang dermawan di bulan Ramadan. Ketika itu malaikat Jibril selalu mendatangi beliau. Fala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Apabila Jibril mendatanginya, beliau lebih giat lagi dalam berderma melebihi angin yang berhembus. Para jemaah sekalian, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat dermawan. Dan sifat dermawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan itu lebih meningkat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Tak sampai di situ, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menganalogikan sifat dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti angin yang berhembus. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kedermawanannya melebihi kecepatan hembusan angin. Ini diajarkan pada kita semua, bulan Ramadan kesempatan untuk kita menjadi orang dermawan. Ya, Rasulullah aja dianalogikan seperti angin yang berhembus, seperti sangat cepat sekali. Tadi DKM sudah mengumumkan Al-Islam membutuhkan sekian. Segera Pak, setelah tarawih berhembus lebih hembusan angin untuk memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Ya, karena bulan Ramadan orang yang bersedekah pasti pahalanya lebih besar dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Adapun amalan yang keempat adalah umroh. Ya, dalam kitab Sahih Al-Bukhari hadis nomor 1690, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah menyampaikan peristiwa wanita Ansor yang tidak ikut berangkat haji lantaran kendaraannya yang tidak cukup hanya untuk suami dan anaknya. Kemudian Rasulullah SAW memberi petunjuk kepadanya, kepada wanita tersebut, fa idza kana ramadhanu i'tamiri fihi fa inna umratan fi ramadhana hajjah. Jika datang bulan Ramadan, laksanakanlah umroh, karena umroh di bulan Ramadan bagaikan ibadah haji. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kalau ada kesempatan di bulan Ramadan untuk melaksanakan umroh, berangkatlah umroh karena nilai ibadahnya itu seperti melaksanakan ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk kesempatan melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Adapun amalan yang kelima adalah menjauhi gibah, menjauhi namimah, dan menjauhi dusta. Puasa bukan hanya ibadah yang sekedar menahan untuk tidak makan atau tidak minum, namun puasa juga ibadah yang menahan diri dari sesuatu bentuk perkataan dan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bih, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatannya, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Jabir bin Abdullah pernah menasihati sebagaimana terdapat dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf, jika engkau puasa, maka puasakan pendengaran, penglihatan, dan lisanmu, dan dusta dan berbagai bentuk dosa. Jangan engkau sakiti pembantumu, tetap bersikap tenang saat sedang puasa. Jangan engkau anggap sama hari-harimu ketika tidak berpuasa dengan hari-harimu ketika sedang berpuasa. Jadi jangan sampai usaha yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan menahan lapar, haus, tapi rusak ibadah puasa kita karena mengadu domba, karena dusta, atau karena hal yang lainnya, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan yang keenam adalah doa. Keutamaan berdoa itu di akhir malam lebih besar daripada waktu yang lainnya. Di bulan Ramadan, berdoa di waktu 10 hari terakhir juga memiliki keutamaan tersendiri, karena pada waktu itu terdapat malam Lailatul Qadar yang mana keutamanya lebih dari 1000 bulan, ya. Maka di bulan Ramadan ini kita perbanyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa ketika sahur, sepanjang puasa, dan juga ketika berbuka puasa. Adapun yang terakhir, amalan yang ketujuh adalah i'tikaf. Rasulullah SAW teladan kita selalu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amal ibadah ini. Rasulullah SAW ya'takiful ashra al-awakhir min Ramadan. Rasulullah SAW biasanya melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Bagi kita yang sudah menyiapkan diri, meluangkan waktu, maka laksanakanlah i'tikaf di 10 terakhir dengan sungguh-sungguh, dengan berharap mendapatkan amal ibadah
pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita salah satu orang yang mendapatkan kesempatan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah 7 amalan ibadah yang bisa kita prioritaskan di bulan Ramadan, dan jangan sampai Ramadan tahun ini kita kalah dengan Ramadan tahun lalu. Ya, harus menjadi lebih baik dengan memaksimalkan amalan-amalan ibadah yang bisa kita laksanakan. Barakallahu fikum wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.